Ibu Joko Stono almarhumah berprofesi sebagai dosen ilmu hukum di beberapa universitas seperti Fakultas Hukum UI, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan STHM, Sekolah Tinggi Hukum Militer. Setelah suami almarhumah meninggal yaitu Profesor Joko Stono SH, pada tahun 1965 Ibu Joko Stono berusaha untuk mencari nafkah tambahan. Inisiatif bisnis pertama adalah menjual batik, kemudian telur di pasar-pasar, dilanjutkan dengan mengoperasikan 2 kendaraan sedan pada tahun 1965 sebagai taksi jam-jaman. Inovasi pertama adalah menerima pesanan pemakaian taksi jam-jaman melalui telepon, yang masih belum ada pelayanan tersebut saat itu. Dengan usaha yang tekun, tanpa lelah, kerja keras, disiplin, dengan filosofi kekeluargaan dan kejujuran, pelayanan taksi jam-jaman diperluas. Pada tahun 1972 mulai mengoperasikan taksimeter dengan diberikan izin dari DKI Jaya yang merupakan hal yang baru di Indonesia ini. Jenis usaha bus, truk, dan usaha lainnya juga berkembang dengan pesat. Misi Bluebird adalah memberikan kesejahteraan kepada seluruh stakeholder Bluebird, manajemen, karyawan, pengemudi, dan semua pihak terkait. Oleh karena itu Bluebird harus tetap dipertahankan selama-lamanya sesuai dengan namanya Bluebird, burung pembawa kebahagiaan. Oma sangat peduli untuk menyediakan jasa transportasi yang dapat diandalkan dan berkualitas. Untuk itu, beliau tidak segan-segan untuk terjun langsung turun ke lapangan untuk mengetahui dan memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Salah satunya, beliau sering mengajak saya untuk mengetes pengemudi baru, di mana kita berdua duduk di belakang dan pada saat itu kita benar-benar bisa merasakan bagaimana pengemudi itu membawa mobil dengan baik dan benar. Atas dedikasinya yang luar biasa tersebutlah, itu sangat berkesan di saya. Dan itu merupakan teladan bagi saya dan kita semua. Beliau selalu berpesan pada kita, harus sekolah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Jadi begitu selesai sarjana, nggak puas, harus S2 dan harus terus S3. Dan terus menuntut ilmu tanpa henti. Dari awal berdirinya Bluebird, Ibu Joko almarhumah selalu menanamkan 4 nilai penting. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah disiplin. Ketiga adalah saling benar-benar bekerja sama. Dan yang keempat, kekeluargaan. Nilai-nilai itulah yang masih kita pertahankan sampai sekarang dan juga kita kembangkan di dalam Bluebird sendiri. Nilai yang pertama, kejujuran. Hal ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Bluebird, di mana sampai saat ini di tahun 2019 saja kami mengembalikan barang ketinggalan sebanyak hampir 16.000 barang tertinggal dalam 1 tahun. Itu adalah bukti nyata dari nilai-nilai kejujuran yang sudah ditanamkan oleh almarhumah Ibu Joko dari pertama kali berdiri sampai dengan sekarang. Dan nilai yang kedua adalah disiplin. Sukses yang berkesinambungan harus dibangun dengan disiplin dan kerja keras. Dan nilai yang keempat ini yang saya pikir sangat unik untuk Bluebird dan juga sampai sekarang masih sangat dipertahankan adalah nilai-nilai kekeluargaan. Baik itu pengemudi, karyawan, manajemen, direksi, shareholder, kita semua adalah satu keluarga besar yang bernaung di dalam keluarga besar Bluebird Group. Dari awal berdirinya Bluebird itu sudah merupakan suatu perusahaan yang sangat inovatif, di mana pada saat itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan Bluebird yang dianggap sebagai the disruptor of the transportation industry. Salah satunya adalah dengan selalu menggunakan yang disebut argometer pada saat itu, dan juga Bluebird dikenal sebagai perusahaan yang pertama kali memperkenalkan penggunaan AC dalam kendaraannya. Ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh almarhumah yang masih kita teruskan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kita bersama bisa meneruskan inspirasi-inspirasi yang sudah dilakukan oleh almarhumah ke depannya. Beliau sebagai pimpinan selalu meyakinkan bahwa kualitas pekerjaan
diberikan setinggi-tingginya kepada JIS dengan cara beliau langsung turun cek kondisi keadaan di Pulbes di Ciputat dan juga tidak segan menegur para pelaksana jika terjadi kesalahan. Juga sering datang ke JIS untuk berbicara langsung dengan para pengemudi, memberi semangat dan memberi pencerahan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada JIS. Kata-kata bijak yang saya ingat adalah, jika rambut kita sudah putih maka kita bisa cat agar menjadi hitam. Tetapi jika otak kita tidak dipakai dalam bekerja, maka kita sudah tidak berguna sama sekali. Berkat dukungan dari semua pihak, manajemen, karyawan, pengemudi, pelanggan setia, dan pemerintah, maka Bluebird terus berkembang dan perlu terus dipertahankan, mengingat bahwa Bluebird merupakan salah satu ikon di Indonesia dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di Indonesia. Henny, ngapain kamu sampai sebegitunya? Kamu keluarkan uang kamu untuk beli bunga untuk saya. Padahal uang kamu itu kan uang saya juga. Bu, janganlah ibu seperti itu. Ini adalah hanya bentuk perhatian kecil dari saya untuk ibu. Karena ibu saat ini ulang tahun, saya bilang. Kemudian, tapi uang kamu berkurang. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Saya senang memberikan ini. Kalau ibu senang, saya juga senang. Akhirnya ibu bisa menerima bersatu. Itu hal yang gak saya lupakan. Keluar penyampaian dari Bu Joko. Edi, kontrol itu utama. Nah, kalau umpamanya kita bisa kontrol dengan baik bengkel itu, berarti semua pekerjaan bisa berjalan dengan cepat. Akhirnya Bu Joko membuat satu strategi, coba kalau umpamanya kerusakan ringan, kita bikin warna hijau, kita bikin bendera, terus kerusakan sedang kita bikin warna kuning, kemudian kerusakan berat kita kasih warna merah. Nah itu ditempel di atas untuk kode saja, untuk di mobil yang berada di bengkel. Kagumi dari beliau, kerja kerasnya, ketelitian, lalu mengajarkan saya jangan pernah menyerah untuk hal-hal yang baru, belajar saja, kerjakan saja, jujur. Itu jujur yang selalu ibu tekankan kepada saya. Perhatian beliau terhadap teman-temannya, beliau punya teman-teman di luar seperti janda-janda Warakawuri, itu beliau sangat perhatian kepada mereka ketika mereka bantu mereka mau jalan-jalan, fasilitasi ibu-ibu itu mungkin yang saya ambil dari beliau sampai sekarang. Nah, setelah saya lakukan pengecekan di lapangan, rupanya dari pihak kepala rombongan Kecamatan Johor tersebut sangat berterima kasih karena kita dari Big Bird dengan cepat dan tanggap terhadap kasus tabrakan tersebut. Nah, dalam hal ini Bu Joko mengusulkan, Ben, sebaiknya kamu temui pihak keluarga itu satu persatu supaya mereka itu merasa dihargai dan merasa ada tanggung jawab dari kita. Nah, kesimpulannya di sini dari pihak Kecamatan Johor tersebut merasa puas dan tidak ada komplain dan mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh Big Bird.